Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah, NIM 19045087. Saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian konsep atau pengertian dari ilmu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia agar semua sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara objektif. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama, fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan adalah tindakan memilih dan mengorganisasikan segala sumber daya yang ada dan segala program, tentunya juga untuk agar tercapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pada fungsi pengorganisasian terdapat pembagian tugas-tugas dari orang yang terlibat di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi yang ketiga adalah fungsi tindakan atau fungsi pelaksanaan tugas. Nah, pada fungsi ini kan sebelumnya telah dibagi-bagi tugas kan telah dibagi-bagi pada fungsi pengorganisasian. Nah, pada fungsi tindakan atau pelaksanaan tugas ini, mereka yang telah dapat pembagian pekerjaan melakukan pekerjaan mereka masing-masing pada bidang-bidang yang ada atau yang telah tersedia, agar sehingga mereka bisa fokus ke satu bidang saja gitu. Jadi mereka fokus dan tentunya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pada fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan, semua kegiatan yang berkembang itu dicatat agar untuk memastikan bahwa organisasi itu berjalan sesuai dengan arah yang benar, sehingga dapat sampai pada tujuannya dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga manajer dapat mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat. Fungsi yang kelima yaitu fungsi penyusunan pegawai. Pada fungsi ini dilakukan aktivitas seperti memilih, mengangkat, membina dan membimbing sumber daya manusia dengan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Nah, fungsi yang keenam. Fungsi yang keenam adalah fungsi pengarahan. Pada fungsi ini terdapat bimbingan, penjelasan, petunjuk, dan pertimbangan terhadap para personil pendidikan agar pelaksanaan tugas pada bidang masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Nah, fungsi yang ketujuh adalah fungsi pengkoordinasian. Pada fungsi pengkoordinasian, manajer membawa orang-orang yang terlibat dalam organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Nah, fungsi yang kedelapan adalah fungsi pelaporan. Pada fungsi pelaporan itu berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer agar yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Nah, fungsi yang kedelapan adalah fungsi pelaporan. Pada fungsi pelaporan itu berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer agar yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Yang fungsi yang ke-9. Fungsi yang ke-9 yaitu fungsi pendanaan atau anggaran. Pada fungsi ini organisasi menetapkan dari mana sumber pendapatannya, terus digunakan untuk apa, lalu kemudian bagaimana pengalokasiannya dan perhitungannya. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pada bidang tata usaha sekolah. Pada bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, pembukuan, surat menyurat, anggaran belanja keuangan sekolah. Terus ruang lingkup yang kedua yaitu pada bidang personalia murid.
Pada bidang personalia murid meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, terus mengenai bimbingan dan penyuluhan bagi murid dan evaluasi kemajuan murid. Selanjutnya ruang lingkup yang ketiga yaitu pada bidang personalia. Yang pada bidang personalia meliputi masalah kepegawaian, penempatan dan penetapan dan penempatan guru, terus refreshing dan upgrading guru-guru. Selanjutnya ruang lingkup yang keempat yaitu bidang pengawasan atau supervisi. Pada bidang pengawasan atau supervisi ini meliputi usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing, lalu berusaha mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Selanjutnya ruang lingkup yang kelima. Ruang lingkup yang kelima yaitu bidang pembinaan dan pelaksanaan kurikulum. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi pelaksanaan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya yang kemudian disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep, fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.